Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akademia dimanapun Anda berada, selamat datang di channel YouTube ini. Pada kanal ini saya akan mengulas berbagai tips dan trik dalam penulisan riset ilmiah, mulai dari skripsi, tesis, disertasi, dan tentunya juga akan membahas masalah pengolahan data statistik dengan berbagai software yang tentunya sudah cukup familiar untuk Anda semua. Kita nanti akan coba bahas SPSS, SEMAMOS, juga eViews ya dalam kesempatan berikutnya. Silakan ikuti terus channel ini karena pastinya akan banyak sekali tips dan trik yang perlu Anda ketahui dalam penulisan penelitian ilmiah. Dan jika channel ini bermanfaat, silakan tekan tombol like dan subscribe. Dan jika ada pertanyaan, bisa ditinggalkan di balis komentar. Oke, sahabat akademia, pada kesempatan kali ini akan membahas kita 5 ya. Jadi ada 5 tips untuk menemukan ide judul penelitian, baik itu untuk penelitian skripsi, tesis maupun disertasi. Nah, silakan Anda menyimak penjelasan lebih lanjut nanti. Oke. Dalam setiap penelitian ilmiah apapun itu ya wujudnya, sahabat akademia, nanti pertanyaan yang setiap kali muncul pertama kali adalah dari dosen pembimbing tentunya, apa judul penelitian Anda? Kemudian mengapa Anda tertarik mengangkat topik permasalahan ini sebagai judul penelitian Anda? Sahabat akademia memang menentukan dan memilih sebuah topik tema judul dari sebuah penelitian bukan merupakan hal yang mudah. Mengapa demikian? Karena judul dari sebuah penelitian itu ibarat cover depan, ibarat kompas yang menggambarkan isi, konten, dan esensi dari riset Anda. Di kampus beberapa kali saya berhadapan dengan mahasiswa, atau kalau di kantor berhadapan dengan klien yang masih saja kebingungan alias blank, sama sekali nggak ada gambaran, ide, gagasan untuk topik judul dari penelitiannya. It's a big problem, man. Dan menurut saya ini adalah masalah besar dan sangat serius yang perlu kita bahas bersama. Nah, dalam tayangan ini saya akan sampaikan 5 hal penting yang harus Anda lakukan untuk bisa memunculkan ide dan gagasan terkait dengan topik judul penelitian Anda. Ya, di layar nampak ada 5 tips trik dalam menentukan judul topik penelitian. Nanti kita akan bahas secara lebih detail, tapi secara garis besarnya 5 tips dalam menentukan judul penelitian. Yang pertama adalah mencari isu yang fenomenal atau yang saat ini sedang menjadi trending topic. Kemudian yang kedua, ikhtiar searching referensi secara online. Tentunya Anda nanti bisa menggunakan Google ya. Dan yang ketiga adalah searching referensi secara offline lewat studi literatur dengan membaca referensi yang ada di perpustakaan kampus Anda masing-masing. Yang keempat adalah membuat bagan alur kerangka pikir atau model penelitian. Dan yang terakhir, kalau tahapan itu sudah Anda laksanakan, Anda bisa coba konsultasikan untuk berdiskusi dengan dosen atau pembimbing Anda bagaimana kira-kira alternatif judul yang Anda akan ajukan. Oke, selanjutnya kita coba kupas satu persatu dari kelima tips atas. Kita mulai dari yang pertama, yaitu terkait dengan isu permasalahan atau trending topic. Ya. Isu permasalahan dalam penelitian, Anda bisa melihat ya fenomena yang terjadi di sekitar Anda. Misalnya untuk kondisi saat ini, di mana sejak akhir Desember sampai dengan sekarang ya, awal April, itu dunia sedang mengalami pandemi COVID-19 Corona. Itu sebetulnya bisa menjadi ide yang menarik, gagasan yang menarik untuk Anda coba angkat permasalahan itu
sebagai topik atau judul Anda. Katakanlah Anda mahasiswa jurusan ekonomi, akuntansi, atau mungkin manajemen keuangan, Anda bisa bikin judul terkait trending topik corona ini, misalnya Anda ambil mengenai event study studi peristiwa ya. Jadi misalnya pengaruh pandemi COVID-19 corona terhadap return saham di industri X, atau mungkin pengaruh pandemi dari corona ini terhadap indeks harga saham gabungan IDX, atau mungkin bisa diambil indeks regional atau bahkan indeks secara keseluruhan di dunia, karena hampir semua negara terkena dampak dan pengaruh dari pandemi ini misalnya. Jadi Anda bisa mengambil topik misalnya dari isu yang sedang trending di sini terkait COVID-19. Ya. Isu lain misalnya dengan maraknya jasa ojek online ya, ojek online shop misalnya. Juga Anda bisa cari gagasan ide terkait dengan ini, tren mahasiswa dalam berbelanja melalui online shop. Yang semula suka nge-mall sekarang lebih banyak memilih memberi secara online. Juga untuk moda transportasi, ini tidak hanya sebagai moda transportasi saja, tapi juga bisa untuk pengiriman barang, delivery, pemesanan makanan, misalnya dari GoFood, GrabFood, dan sebagainya. Nah, di sini ada permasalahan ya, ada sesuatu yang sedang menjadi trending dan berlaku secara umum di masyarakat. Ini bisa Anda jadikan sebagai salah satu rujukan untuk membuat judul penelitian Anda. Untuk mahasiswa kedokteran misalnya dari kasus pandemi COVID-19 corona ini, atau mahasiswa kesehatan masyarakat misalnya, bisa juga bikin judul kaitannya dengan efektivitas penggunaan masker dan APD terhadap meminimalisir terjadinya penularan virus COVID-19 corona, misalnya itu untuk mahasiswa kedokteran. Dan banyak hal-hal lain yang dapat Anda angkat dari isu permasalahan yang terjadi di sekitar Anda yang sedang menjadi trending topic, dan itu bisa Anda tuangkan dalam judul Anda. Itu yang pertama, mengenai mengangkat atau mencari isu permasalahan yang sedang menjadi trending topic. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua adalah Anda berusaha mencari referensi baik itu berupa jurnal nasional maupun jurnal internasional. Jadi setelah tadi isu permasalahan ketemu, Anda kembali ke laptop, lakukan searching referensi secara online ya, searching referensi secara online. Dengan googling Anda bisa mencari jurnal internasional maupun jurnal nasional. Kebanyakan dari mahasiswa S1 masih menggunakan jurnal nasional, dan jurnal nasional yang bisa Anda gunakan sebagai rujukan, bahan rujukan, sebaiknya menggunakan jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi SSN. Di sini ada jurnal Sinta. Kemudian nanti di bahasan berikutnya juga akan kita bahas bagaimana cara mencari jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi secara nasional ya, melalui Sinta. Kemudian untuk jurnal internasional, khususnya untuk novel magister ya, pasca sarjana, terutama sekali untuk doktoral, itu harus mengacu pada jurnal-jurnal internasional yang sudah terindeks Scopus. Ada beberapa jurnal di situ, dan biasanya di setiap kampus itu sudah berlangganan gitu, akses jurnal internasional misalnya menggunakan ProQuest, EBSCO, GSTOR dan sebagainya. Itu ada banyak rujukan jurnal internasional yang sudah terindeks Scopus yang dapat Anda akses secara free melalui link kampus perpustakaan kampus Anda masing-masing. Nah, itu terkait jurnal referensi internasional. Ya,